Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya mahasiswa Universitas Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berhubungan dengan tugas kuliah manajemen privat, kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu human capital. Sebelum memulai materi pembelajaran, dibuat video ini untuk Yuk, simak videonya ya. Kalian tahu nggak sih apa itu human capital? Nah, di video kali ini saya akan membahas human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schultz. Theodore Schultz juga berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Nah, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, ada 3. Yang pertama ada kemampuan. Kemampuan di sini yaitu kemampuan seseorang untuk belajar seperti kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang kedua ada karakteristik. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Poin selanjutnya ada peran human capital. Peran human capital itu ada 2. Yang pertama sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, aset fisik, dan aset tak berwujud. Yang pertama ada aset finansial. Aset finansial contohnya seperti uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut biasanya dinamakan financial capital. Dan yang terakhir yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud contohnya yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan merek, reputasi, dan modal intelektual. Nah, ketiga kelompok utama ini yang dinamakan aset-aset perusahaan. Peran human capital yang kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara meningkatkan kompetensi? Nah, di slide ini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi. Yang pertama ada buy atau membeli, kedua build atau membangun, yang ketiga borrow atau meminjam, yang keempat bounce atau melambung, yang kelima bind atau mengikat. Nah, di slide selanjutnya akan ada penjelasan dari kelima poin tersebut. Yang pertama ada buy atau membeli, mengganti SDM lama dengan yang baru. Nah, dengan mengganti SDM yang lama dengan yang baru, dan yang pastinya harus memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga kompetensinya lebih bernilai. Yang kedua ada build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih baik. Nah, biasanya investasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pelatihan, sehingga kualitas SDM dapat meningkat menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja yang baru.
dengan adanya konsultan dapat membantu kita agar dapat berbagi ilmu yang lebih luas. Yang keempat ada bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Nah, dengan adanya cara ini, perusahaan menjadi selektif dalam memilih karyawannya sehingga SDM bisa menjadi berkualitas. Dan yang terakhir ada bind atau mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Contohnya seperti perusahaan akan membuat perjanjian kerja kepada karyawannya. Nah, ini dia teman-teman penjelasan tentang apa itu mengkapital. Nah, video ini menceritakan mahasiswa yang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu mengkapital. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. See you di video lainnya. Bye bye.